Shalom, selamat datang di ibadah online GBI House of Grace. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel GBI House of Grace dan nyalakan notifikasi. Berikut informasi House of Grace selama sepekan. Update kegiatan Hoji dapat diakses di website www.gbihouseofgrace.com atau juga bisa melalui Instagram @houseofgrace_sby. Untuk link ibadah online dapat diakses di www.gbihouseofgrace.com/online. Persembahan perpuluhan dan ucapan syukur dapat sekaligus ditransfer pada rekening yang tertera di sini. Untuk spasio bisa ditransfer ke BCA 7210917 kali. Dan untuk satelit MDS ditransfer ke rekening BCA 721039953 kali. Bagi saudara yang memiliki pergumulan atau memerlukan dukungan doa dan rindu didoakan, atau saudara mengalami kebaikan Tuhan dan ingin menyaksikan kebaikan Tuhan, kami siap berdoa bagi saudara semua dan bersyukur akan kebaikan Tuhan atas saudara. Hubungi kami di WhatsApp 0851 0058 0676. Mulai bulan Mei 2020, kita akan melakukan doa malam online setiap hari Rabu jam 7 malam melalui Instagram Live di @houseofgrace_sby. Mari kita bersama-sama mengalami kuasa hadiratnya dalam doa malam online ini. Mulai Sabtu minggu ini, tanggal 16 Mei 2020, gereja kita akan mengadakan Coram Deo Channel atau doa dan puasa bersama melalui Instagram Live @houseofgrace_sby pukul 11 hingga 12 siang. Jemaat bisa mulai untuk berpuasa pada hari Jumat malam hingga Sabtu. Demikian info House of Grace Surabaya. Selamat beribadah. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah masing-masing dan di tempat ini. Saya percaya bahwa Bapak Ibu ada dalam perlindungan Tuhan dan ada damai sejahtera di rumah masing-masing bersama dengan Tuhan Yesus, Tuhan kita. Puji Tuhan, pagi ini kita bisa beribadah secara online. Mungkin masih belum bisa bertemu secara langsung, tapi kami percaya bahwa ibadah online tidak mengurangi hikmat kita, tidak mengurangi penyembahan kita kepada Tuhan kita. Saudara, saya teringat pada saat-saat seperti ini, di dalam Nahum 1 ayat 7, kitab itu berbunyi begini, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hari ini merupakan peristiwa yang tidak bisa dilepaskan dari rangkaian peristiwa yang lain, yaitu kematian Tuhan Yesus yang kita peringati sebagai Jumat Agung dan kenaikan Tuhan Yesus yang kita kebangkitan Tuhan Yesus yang kita peringati sebagai Hari Paskah. Tiga peristiwa ini menunjukkan, membuktikan ketuhanan daripada Tuhan Yesus, Allah kita yang kita sembah. Saudara, kenaikan Tuhan Yesus memberikan pengharapan bagi kita semua akan kebenaran janjinya, yaitu menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Hanya Tuhan Yesus yang naik ke surga sajalah yang mampu memberikan kepastian hidup yang kekal. Saudara, kenaikan Tuhan Yesus bukan berarti adalah perpisahan antara Tuhan dengan kita sebagai murid-muridnya, tapi membuat satu kehidupan baru, merupakan satu babak baru dalam kehidupan kita, yaitu dengan turunnya Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita untuk menjadi saksi akan peristiwa keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Kita semua harus menjadi saksinya dimanapun kita berada. Sebentar kita akan
memuji Tuhan bersama-sama dengan tim PAW yang telah mempersiapkan diri secara luar biasa. Mari kita bersama-sama menyembah, memuliakan, menyembah Tuhan dimanapun kita berada di tempat kita masing-masing. Saya percaya bahwa kita tetap semangat, kita bersama-sama menyembah Tuhan, Raja kita, Raja yang telah menyelamatkan kita, Raja yang memberi pengharapan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa pada pagi ini kami boleh datang menghadap Engkau. Kami bersyukur bahwa ada kesempatan untuk kami memuliakan Engkau. Kami bersyukur bahwa Engkau memelihara kami dengan kondisi yang sehat. Kami bersyukur Tuhan bahwa ada kesempatan yang mungkin tidak akan kami dapatkan pada waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hambamu yang telah siap melayani, baik mereka yang sebagai PAW yang akan memuji, memuliakan Engkau, para pemain musik. Kami juga berterima kasih untuk hambamu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan kami bersyukur untuk setiap anak-anak-Mu yang telah siap menyiapkan hati mereka untuk memuji dan mendengar akan firman-Mu, dan terutama untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki dilakukan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Dalam masa-masa sulit Tuhan, dalam masa-masa kesesakan Tuhan, Engkau Allah yang selalu setia Tuhan bersama kami Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Kami mau datang menyembah Engkau, kami mau datang memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu.
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari sama-sama kita panggil namanya. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel,
sukacita kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekuatan kami hanya di dalam Engkau. Amin. Karena itu pagi hari ini kami angkat tangan kami. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan hadir. Terima kasih Tuhan. Sukacitaku, kekuatanku saat ku menyembah-Mu. Amin. Pengharapanku, penolongku hanyalah Kau Bapa-Ku. Ku rindu kuasa-Mu nyata di hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, tiada yang sukar di hadapan-Mu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Sebab itu ku percaya padamu. Mari angkat imanmu, katakan sukacitaku, Sukacitaku, kekuatanku, kekuatanku saat ku menyembah-Mu. pengharapanku, Pengharapanku, penolongku hanyalah Kau Bapa-Ku. Ku rindu kuasa-Mu nyata di hidupku. katakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Tiada yang sukar, Tiada yang sukar di hadapan-Mu. yes oh God. Yesus, tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Sebab itu ku percaya padamu. haleluya, Tiada yang mustahil bagi-Mu. tiada yang sukar bagimu. Tiada yang sukar di hadapan-Mu. Katakan tiada yang mungkin. Tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Sebab itu ku percaya. Itu ku percaya. Sekali lagi, oh Tuhan, Tiada yang mustahil bagi-Mu. sungguh tiada. Tiada yang sukar di hadapan-Mu. Mari angkat kedua tanganmu. Tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Oh yes God. Sebab itu ku percaya padamu. Boleh sekali lagi kita angkat tangan kita. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Mari angkat iman kita. Tiada yang sukar di hadapan-Mu. Yesus, tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yes oh God. We worship you. Tiada yang sukar di hadapan-Mu. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yesus, tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Sebab itu ku percaya padamu. Sekali lagi, angkat hatimu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Amen. We worship you Lord. Tiada yang sukar di hadapan-Mu. Panggil namanya. Yesus.
Yesus, tiada yang tak mungkin bagimu. Oh yes, oh God. Sebab itu ku percaya padamu. Oh, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapan Yesus, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Sebab itu ku percaya padamu. Kami percaya. Sebab itu ku percaya padamu. Oh, kami percaya bahwa tiada yang tak mungkin bagimu, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Sebab Engkau Yesus, Engkau Yesus yang ajaib. Haleluya. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang melakukan mukjizat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpuji namamu di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Kami yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Yes, 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 yes. Haleluya. Allah kita dahsyat, amin. Amin. Allah kita hebat, amin. Yes. Dia berkuasa di bumi dan di surga, dan dia tetap Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Dia pembebas, Pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. haleluya. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Dia hebat, Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. dia ternama. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Oh, dia Yesus Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, Dia bertata, bertata dalam kemuliaan. amin. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Dia pembebas, Pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. katakan betapa hebat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya, Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. amin. Haleluya. Oh Yesus, di dalam namamu Tuhan ada kuasa. Di dalam namamu Yesus ada mukjizat. Katakan sama-sama. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia percaya atas semua perbuatannya. Katakan betapa hebat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah
apapun yang terjadi, Engkau tetap Tuhan, Engkau tetap Allah, Engkau tetap Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat dan ajaib. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua lewat ibadah streaming, ibadah online yang ada. Ya, tetap sehat, tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap dalam berkat Tuhan, tetap dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa buat kita. Karena Yesus yang kita sembah sudah bangkit dari kematian. Dia hidup dan hidup buat selama-lamanya. Mari kita lihat itu firman Allah di Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama. Kita akan membaca mulai ayat yang pertama, kedua, dan ketiga, dan langsung ayat yang ke-9. Ya. Kisah Para Rasul 1, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga dan ayat yang ke-9. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada rasul-rasulnya tentang kerajaan Allah. Lompat ayat yang ke-9. Dan sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dalam pandangan mereka. Haleluya. Yesus sudah bangkit. Dia sudah tak kalahkan kematian. Dia hidup dan hidup buat selama-lamanya. Ya, dan tibalah saatnya setelah 40 hari dari kebangkitannya, setelah berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara tentang kerajaan Allah kepada semua rasulnya, Yesus terangkat ke sorga. Yang pada hari ini kita peringati, kita rayakan hari kenaikannya ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara, pelajaran apa yang kita mau serap, kita mau terima, kita mau dengar dari Tuhan tentang kenaikannya ke sorga ini? Saya menemukan sebuah ayat yang membuat saya memandang atau melihat sebuah sudut pandang tentang ini loh pentingnya kenapa dia kembali naik ke surga. Apa itu? Mari kita lihat ayatnya di Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-5. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-5. Mari kita baca ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-39. Ingat, dia hidup buat selama-lamanya. Dikatakan Kisah Para Rasul 5 ayat 34. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, ya, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya rasul-rasul Yesus itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang dari orang Yahudi, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap rasul-rasul Kristus ini, orang-orang ini, ya. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Malah lebih banyak dari Kristus yang hari itu tercatat 120 muridnya. Ya, ini Teudas 400 pengikut. Tetapi Teudas dibunuh dan cerai berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Ayat 37. Sesudah Teudas, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya. Tetapi si Yudas ini juga tewas dan cerai berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku, kata Gamaliel, berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap rasul-rasul Kristus ini, terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak dapat melenyapkan rasul-rasul Yesus ini. Ya, mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Dan nasihat Gamaliel itu
diterima. Inilah ayat yang membuat saya kemarin menangkap apa arti kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kembali duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ternyata poinnya adalah setelah Yesus naik, setelah Yesus kembali menyelesaikan semua penebusan dengan begitu luar biasa, perfect, begitu sempurna penebusannya buat manusia, bahkan buat dunia. Dan setelah tiba saatnya dia kembali duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ternyata pergerakan Tuhan Yesus tidak pernah selesai. Pergerakan Tuhan Yesus tidak pernah lenyap dan berhenti gara-gara dia sudah tidak ada di muka bumi, tetapi sudah kembali duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa. Pergerakannya, movementnya tidak pernah lenyap dan selesai, malah jadi makin dahsyat. Dari sekian orang saja dari muridnya, sekarang memenuhi seluruh dunia pergerakannya itu. Apa ini? Inilah yang saya sebut dengan regenerasi. Inilah pentingnya Anda dan saya menangkap. Kalau kita hari ini memperingati kenaikannya ke sorga, pesan penting Tuhan, khususnya buat gereja-gereja di Indonesia atau di bangsa-bangsa yang sedang mengalami serangan COVID-19 hari ini adalah tangkap kehendak Tuhan supaya Anda dan saya berregenerasi. Jangan pernah lenyap seperti pergerakannya si Teudas dengan 400 pengikut. Wow, kira-kira 3 kali lebih dari yang murid-murid Yesus yang hari itu ada 120 murid yang penuh Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem. Teudas 403 kali lebih hebat dari yang Yesus punya. Tetapi begitu Teudas mati, cerai berai pasukannya, cerai berailah pengikutnya, dan pergerakannya berhenti, lenyap. Begitu juga dengan si Yudas. Dia punya sekian banyak pengikut, bikin pemberontakan. Tetapi begitu si Yudas mati, maka cerai berailah pengikutnya dan lenyaplah pergerakannya. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Begitu dia sudah tidak ada lagi di muka bumi, dia kembali kepada Bapaknya di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pergerakannya tidak pernah selesai. Malah muncullah murid-murid yang melakukan nggak kalah dengan kemarin Tuhan Yesus melakukan dalam pelayanannya 3,5 tahun di tengah-tengah khalayak orang Israel. Muncul murid-murid yang dahsyat karena memang itu yang Yesus pernah katakan. Coba lihat ayat ini, Injil Yohanes patsalnya yang ke-14, bacalah ayat yang ke-12. Injil Yohanes patsalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-12 berbunyi, Aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab, ini kalimat penting yang menutup ayat 12, sebab aku pergi kepada Bapa. Lihat Bapak Ibu, lihat gereja Tuhan, tangkap ini. Satu kerinduannya Tuhan, begitu tugasnya selesai, menebus manusia diselesaikan, dan dia kembali duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia rindu murid-murid yang kemarin di-equip sama dia, diperlengkapi sama dia. Akhirnya mereka meneruskan pergerakannya, bahkan murid-muridnya, rasul-rasulnya siap melakukan lebih dari yang kemarin dia pernah kerjakan. Itu baru sukses yang sejati. Itu baru keberhasilan yang luar biasa. Kalau ditanya keberhasilan dan hebatnya Yesus di mana? Mungkin kita berkata mujizatnya banyak, khotbahnya hebat, namanya terkenal di mana-mana. Oke, mungkin betul itu sebuah kehebatan yang Yesus pernah ukir. Tapi lebih dari yang kita bisa ucapkan tadi, kehebatan Yesus kita, kesuksesannya yang sejati sebagai seorang pergerakan, seorang pemimpin hari itu adalah ketika dia sudah tidak ada lagi di muka bumi, ketika dia sudah selesai tugasnya dan kembali pulang ke rumah Bapa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan hidup buat selama-lamanya, pergerakannya tidak pernah selesai. Murid-muridnya melanjutkan apa yang pernah dikerjakannya. Bahkan rasul-rasulnya, murid-muridnya ini melakukan yang lebih dari dia.
Kita ambil contoh. Murid pertama yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seperti Yesus lakukan, yang Alkitab tulis adalah Petrus. Yang pertama muncul. Petrus, nggak cuma Petrus, yang lain juga. Tapi Petrus salah satunya. Begitu dia khotbah, 3.000 orang bertobat, 3.000 orang dibaptis hari itu. Itu kapasitasnya Yesus. Kalau udah nyampaikan firman, kalau udah sharing kebenaran, ribuan orang dilawat Bapaknya di surga, dilawat Roh Kudus. Petrus mewakili atau meneruskan pekerjaan itu. Sekali khotbah 3.000 orang dimenangkan. Beberapa waktu kemudian ditambah lagi 5.000 jiwa dimenangkan. Wow, itu yang Yesus perbuat kemarin. Tapi setelah Yesus pulang ke surga, Petrus melanjutkannya. Bahkan bersama rekannya, Rasul Yohanes, datang ke pintu gerbang bait Allah. Lihat orang lumpuh, minta-minta. Didoakan sama Petrus dan Yohanes. Orang lumpuhnya berjalan. Dahsyat. Yang lain berkata, kemarin kami lihat Yesus yang melakukannya. Sekarang kok Petrus, sekarang kok Yohanes. Come on. Wow, saudara. Bahkan, wah, ini catatan penting. Satu kali ada seorang penjahit, namanya Dorcas, namanya Tabita, meninggal, saudara. Oh, teman-temannya, kerabatnya, sahabatnya menangisi. Dan ketika mereka mendengar Petrus tidak jauh dari tempat Tabita meninggal, yaitu di Yope, mereka panggil Petrus. Mereka suruh orang memanggil Petrus. Dan waktu Petrus datang, Petrus lihat sudah jadi mayat itu Tabita, udah jadi jenazah itu Dorcas. Tapi Petrus, saya yakin, ingat firman Allah yang diucapkan Yesus sendiri kepada mereka, Petrus dan teman-temannya. Kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Wow, dia jadi ingat selama pelayanan bersama Yesus, Tuhan Yesus gurunya yang sekarang sudah pulang kembali ke rumah Bapa, duduk di sebelah kanan tata Allah Bapa, pernah membangkitkan anak Yairus, pernah membangkitkan pemuda Naim, pernah membangkitkan Lazarus yang sudah dikubur selama 4 hari, bangkit. Hari itu Petrus mendoakan Dorcas, dan akhirnya si Tabita, si Dorcas bangkit lewat pelayanan Roh Kudus, lewat hambanya Rasul Petrus hari itu. Haleluya. Bahkan saya menemukan satu catatan. Satu kali orang-orang sakit begitu banyak terbaring, Petrus hanya jalan, bayangannya menyembuhkan banyak orang hari itu. Waktu saya temukan ayat itu, waktu Tuhan Yesus pelayanan di antara orang Israel, belum pernah tercatat bayangannya menyembuhkan orang sakit. Dan ini jadi pengalaman baru buat Petrus, menjadi pengalaman baru yang dilihat orang hari itu. Dan saya yakin Tuhan Yesus di sebelah kanan Bapa di surga tidak jealous, tidak cemburu dan protes sama Bapaknya. Itu Petrus bayangannya kok nyembuhkan. Kayaknya kemarin saya belum pernah ngalamin kayak begitu. Kok Petrus kok ngalamin? Jangan-jangan lebih sakti dari saya. No, Tuhan Yesus tidak akan cemburu, tidak akan iri hati, malah dia bangga. Nah, aku senang kamu melakukan apa yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar lagi daripada itu. Itu justru sukses sejatiku. Itu justru keberhasilan memuridkan kamu kemarin, memimpin kamu kemarin, mementor kamu kemarin, mengequip kamu kemarin. Ini keberhasilanku. Wah, Bapak Ibu, kalau hari ini kita memperingati kenaikannya ke surga, satu pesan yang bicara kuat di hati saya. Tuhan ingin gereja beregenerasi. Pastikan ketika kita selesai, bahkan hari ini, ketika banyak tokoh, pendeta, gembala, pembicara, pengkhotbah sudah tidak bisa lagi khotbah di gereja-gereja, semoga muncul regenerasi. Semua umat yang selama ini dimuridkan, dimentor, diequip, diberdayakan, diperlengkapi, semua bisa melakukan tugas-tugas keimamatan. Karena memang seperti itulah yang Tuhan rindukan, ya, supaya seluruh orang percaya muncul dan dipakai Tuhan luar biasa. Ini justru keberhasilan kita. Haleluya, haleluya. Jangan merasa puas, bahkan sudah berhasil ketika kita baru sendirian berhasil, baru sendirian hebat. No,
Jangan merasa sudah hebat, sudah berhasil, sudah sukses ketika kita sendirian sukses, berhasil, mencapai ini, mencapai itu dalam kehidupan kita. No, sukses yang sejati, keberhasilan yang sejati yang ditunggu baik sorga maupun seluruh umat manusia adalah berikutnya. Setelah Anda dan saya selesai dan kembali kepada Bapa, ada penerusnya enggak? Ada regenerasinya enggak? Dan penerusnya regenerasinya bisa bakal lebih hebat enggak dari waktu kita mementor, melayani, membapai mereka, mendidik mereka kemarin. Saudara, ini yang paling ditakutkan setan. Setan enggak terlalu takut kalau dia lihat Anda dan saya hebat. Mencapai ini, mencapai itu, bisa melakukan ini, bisa melakukan itu belum menakutkan, itu belum mengganggu setan, itu belum mengusik setan, belum. Coba, saudara ingat waktu Adam diciptakan dan diletakkan Tuhan di Taman Eden untuk mengusahakan taman itu. Wah, Adam berkarya banyak hal di taman itu. Iya, dia memberi nama binatang, dia memberi nama tumbuhan, dan nama yang diberikan Adam itulah namanya. Ada karya yang Adam buat di Taman Eden. Tapi selama Adam sendirian, setan tidak terlalu terganggu, setan tidak terlalu terusik. Adam cuma dilihat doang, Adam cuma ditonton doang sama setan. Setan tidak menyerang, setan tidak mengganggu, diem aja. Tahu kapan iblis pertama kali menyerang yang namanya manusia? Perenungan dan catatan yang saya baca di Alkitab, ketika Hawa diciptakan dan Hawa diberikan sorga kepada Adam untuk menjadi istrinya. Lalu Bapa di surga memberkati mereka sebagai suami dan istri. Wow, inilah pernikahan pertama kali. Inilah pasangan suami istri pertama kali yang diberkati oleh Bapa sendiri. Dan hari itu Bapa di surga khotbah di dalam peneguhan pemberkatan pernikahan Adam dan Hawa dengan kalimat, berkembang biaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Wah, rupanya setelah Hawa nongol dan Hawa diberikan sorga kepada Adam untuk menjadi suami istri dan diminta Tuhan berkembang biak. Tahukah Anda bahwa itulah momentumnya iblis mulai terganggu, iblis mulai terusik. Kenapa? Bukan karena Hawa istri itu biang kerok, bukan saudaraku, tetapi dengan munculnya Hawa yang dipersatukan sebagai suami istri oleh Allah dengan Adam, sampai keduanya bukan lagi dua tapi satu, adalah setelah itu mereka punya kemampuan bereproduksi, beregenerasi, berkembang biak. Itu yang iblis mulai takutkan. Apalagi kalau anak-anak Adam dan Hawa bakal lebih hebat dari Adam dan Hawanya. Itu yang iblis gak suka. Makanya iblis ingin hancurkan mereka supaya tidak muncul regenerasi. Kalau bisa, kalau toh lahir, bukan lahir anak yang bakal melakukan, bakal yang lebih hebat dari orang tua atau pemimpinnya. Kalau bisa makin downgrade, bukan makin upgrade. Wah, setan mulai menyerang hari itu. Setelah Hawa nongol, saya melihat hal yang sama terjadi di Mesir. Ketika Fir'aun yang jahat itu muncul dan melihat perkembangan keturunan Yakob, keturunan Yusuf yang tinggal di Goshen, yang dikenal dengan bangsa Israel, berkembang dengan luar biasa, bereproduksi, beregenerasi dengan luar biasa. Fir'aun yang jahat itu nggak suka. Dan akhirnya dia ingin menghancurkan perkembangan ini, menghancurkan regenerasi ini, reproduksi, perkembangan, regenerasi dari Israel. Dia hancurkan, dia buat suami-suaminya kerja paksa dari pagi sampai malam, bikin batu bata, istrinya, anak yang lain jadi kurang perhatian. Dia harap kacau semua, karena iblis gak suka umat Tuhan bereproduksi, beregenerasi, dan menghasilkan generasi bakal yang lebih hebat dari dia. Marah setan, marah Fir'aun. Dia hancurkan, dia ingin musnahkan umat Israel hari itu. Lari ke perjanjian baru, spirit yang sama. Ketakutan iblis lihat Adam dan Hawa, ketakutan Fir'aun yang jahat lihat perkembangan umat Israel di Goshen, di Mesir hari itu. Tato muncul di istana Herodes hari itu. Ketika orang Majus datang dan membawa berita, "Raja, apakah ada bayi yang baru dilahirkan? Kenapa kamu tanya begitu?"
Orang Majus ini berkata, kami melihat bintang di timur muncul yang menandakan seorang bayi. Dan bayi ini bayi raja yang muncul. Wah, Herodes terkejut, saudara. Herodes dan istananya kaget. Tidak ada bayi yang dia lahirkan. Dia mungkin sudah lama nggak nambah gundik. Sudah lama nggak nambah permaisuri atau istri. Nggak nambah, saudara. Jadi nggak ada yang dilahirkan. Mungkin dia juga sudah tua. Ya kena diabetes lagi, kena stroke lagi jangan-jangan. Sampai akhirnya mungkin tidak bisa membuahi sel telur dari istri dan gundik-gundiknya. Makanya tidak ada bayi lahir di istananya. Tapi begitu berita orang Majus didengar, ada seorang bayi. Dan bayi itu adalah raja yang dilahirkan. Itu mengusik Herodes. Saudara, setan selalu takut kalau melihat ada gereja Tuhan, ada keluarga Tuhan, ada pemimpin-pemimpin yang bakal beregenerasi. Melahirkan generasi baru yang keren. Karena itu poinnya kenapa dia naik ke surga. Dia naik ke surga supaya kamu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Itu ayat jadi penting sekali untuk menjadi pesan Tuhan buat kita gerejanya. Come on, jangan merasa hebat, jangan merasa sudah berhasil gara-gara sudah mencapai ini, mencapai itu, udah terkenal, udah wah. No. Pastikan sampai lahir generasi yang luar biasa. Itu ketakutan Taman Eden, iblis di Taman Eden. Itu ketakutan Fir'aun yang jahat di Mesir. Dan itu ketakutan Herodes waktu dengar berita ada generasi baru sekelas raja sedang dilahirkan. Wow, Herodes marah dan perintahkan bunuh semua anak-anak di kota Rama, di Bethlehem yang usia 2 tahun ke bawah. Jangan izinkan generasi yang kualitas raja itu dilahirkan. Habisin semua. Lihat saudara-saudara, dari Taman Eden, dari Mesir, dari istana Herodes yang ditakutkan, ketika melihat di tengah-tengah umat Tuhan lahir regenerasi yang luar biasa. Dan ternyata itu pula yang membedakan pergerakan Yesus dengan pergerakan yang lain. Yang lain begitu pemimpinnya mati, begitu pemimpinnya tewas, cerai berailah pasukannya, cerai berailah pengikutnya, dan lenyap, selesai. Tetapi tidak dengan Yesus. Dia pulang ke surga, dia kembali duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Murid-muridnya, anak-anak rohaninya, regenerasinya muncul dan berbuat perkara bakal yang lebih hebat dari kemarin dia ada. Wow, COVID-19 termasuk yang diizinkan surga mengingatkan gereja. Supaya gereja nggak puas cuman bisa jadi gereja yang besar, bisa jadi pendeta yang terkenal. Para orang tua, para keluarga lewat COVID-19 dipanggil pulang ke rumah. Semua balik ke rumah, semua pulang ke keluarga. Semoga jadi pesan Tuhan para orang tua. Anakmu semoga bakal lebih dari engkau dan istrimu dan suamimu yang melahirkannya. Karena itu yang diharapkan surga. Itu yang dinantikan surga. Bahkan doa saya di kota-kota di Indonesia, di kabupaten-kabupaten Indonesia, di provinsi-provinsi Indonesia, bahkan untuk negeri ini bakal muncul pemimpin-pemimpin yang lebih baik dari yang hari ini sudah baik. Semoga muncul yang lebih keren-keren, yang lebih dahsyat lagi ke depan. Doakan ini waktu lewat sikon yang tidak enak ini biar kita diingatkan bersama. Dan kalau hari ini kita memperingati kenaikannya ke surga, pesannya kuat buat kita. Lahirkan generasi baru, munculkan generasi baru, bahkan yang lebih hebat daripada kemarin Anda dan saya dimunculkan surga. Haleluya. Bahkan yang saya kaget, kebenaran ini sampai muncul di kitab kitab Wahyu 12. Saya terkejut waktu lihat kerinduan hati Tuhan tentang melihat regenerasi muncul di gerejanya. Sampai ditulis di kitab paling akhir Alkitab kita, Wahyu, yang isinya bahasa nubuatan, kerinduan Tuhan buat gereja Tuhan. Mari kita lihat di Wahyu 12. Wahyu 12 baca ayat yang pertama, saudaraku. Begini bunyinya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Ada seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya
dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Perempuan ini sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7, bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekor naga ini menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan anak itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Wow, apa ini Wahyu 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 ini? Yohanes melihat ada sebuah tanda besar di langit. Dia melihat ada seorang wanita, pakaiannya berselubungkan matahari. Perempuan ini berdiri di atas bulan, dan di atas kepala perempuan ini ada mahkota dari 12 bintang. Dan ternyata Yohanes melihat perempuan ini sedang mengandung dan hendak melahirkan anak. Tapi di sisi yang lain, si Yohanes melihat ada tanda lain di langit. Ada naga yang menakutkan juga muncul di sana. Dan ekor naga ini sempat menyeret sepertiga bintang untuk rontok ke bumi, hancur di bumi. Wah, saudara, sampai Yohanes bilang, wow, ini penglihatan yang luar biasa. Dan akhirnya perempuan itu melahirkan anaknya. Naga itu sudah siap-siap ingin menelan anaknya, ingin membinasakan anaknya. Tapi anaknya segera diselamatkan. Karena begitu lahir, anaknya langsung dibawa lari ke takhta Allah untuk memerintah sebagai raja yang luar biasa. Pertanyaannya, siapa perempuan ini? Awal mula, orang kalau membaca ayat ini, mereka berpikir perempuan ini adalah Maria yang melahirkan Yesus Kristus Tuhan kita. Oh, ini perempuan Maria yang melahirkan Yesus Kristus Tuhan kita. No. Itu Wahyu 12 bukan bicara yang kemarin. Wahyu itu bicara untuk yang akan datang. Ini kitab nubuatan, kitab untuk yang ke depan. Ini bukan bicara Maria yang kemarin melahirkan Yesus yang kita peringati pada hari Natal. Bukan. Perempuan ini adalah mempelai Kristus. Perempuan ini adalah gereja Tuhan, saudara dan saya yang sudah ditebus oleh darah anak domba. Kitalah mempelai Kristus. Kitalah mempelai wanita Tuhan Yesus. Dan yang dirindukan dari gereja Tuhan di akhir zaman ini adalah gereja melahirkan generasi kualitas saja. Gereja melahirkan generasi yang dahsyat, yang hebat, yang siap memerintah bersama Tuhan. Born to be reign. Lahir untuk memerintah, generasi raja yang luar biasa. Itu kerinduannya Tuhan. Bagaimana ini terjadi? Hal ini terjadi kalau Anda dan saya menjadi perempuan seperti yang dilihat Rasul Yohanes di Wahyu 12 ayat 1. Perempuan gereja Tuhan yang berselubungkan matahari, berdiri di atas bulan, dan di atas kepalanya bermahkotakan dari 12 bintang. Wow, itu bicara tentang gereja yang limpah dengan pekerjaan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang nyata bekerja di sana. Di gereja Tuhan mataharinya bersinar. Di gereja Tuhan berdiri di atas bulan. Bahkan bulan yang telah menjadi darah karena dia cucurkan darahnya untuk menebus kita. Bahkan di atas kepala gereja, di dalam perjalanan kehidupan orang percaya, dimahkotai dengan kemuliaan bintang Roh Kudus yang bekerja luar biasa. Ini Allah 3 oknum yang nyata bekerja di gerejanya. Semoga hari-hari kita ngalamin serangan corona ini, COVID-19 ini, pindah ke rumah, balik ke rumah, balik ke keluarga. Di keluarga ada papa mama yang
Bapa, Anak, Roh Kudus nyata, kelihatan di pernikahan papa mama, kelihatan di dalam kehidupan rumah tangga. Gereja juga, semoga lewat semua yang terjadi, seluruh umat Tuhan, seluruh gereja Tuhan kembali diingatkan untuk gereja kembali nyata Bapa, Anak, dan Roh Kudusnya. Saudara tahu kemarin yang terjadi? Mataharinya tidak bersinar, bulan darahnya tidak berdampak, dan 12 bintangnya pada rontok semua. Gereja kehilangan profil Bapa, Anak, Roh Kudus. Orang lihat gereja, orang lihat pemimpin-pemimpin gereja pada prihatin, pada menangis, bahkan pada kecewa dan pahit. Tapi hari ini, di hari kita memperingati kenaikannya, saya mengajak gereja Tuhan, please, biar Tuhan kembali membranding ulang gerejanya. Tuhan kembali merebranding kita semua sampai pada kita gerejanya, entah suami, istri, entah pengusaha, entah pekerja, entah ibu rumah tangga, entah hamba Tuhan. Kita semua gerejanya di bidang kita masing-masing. Mataharinya kembali bersinar, bulan darahnya, penebusan Kristus kembali berdampak, dan mahkota dari 12 bintang, pengurapan dan kemuliaan Roh Kudus kembali bekerja, kembali tercurah nyata atas gerejanya. Dan salah satu tanda kalau Roh Kudus, Bapa, Anak bekerja dengan dahsyat atas kita, salah satu tandanya adalah kita makin habis, Kristus yang makin kelihatan. Less of me, more of Jesus. Itu perempuan yang pakaiannya berselubungkan matahari, berdiri di atas bulan, dan bermahkotakan 12 bintang. Wah, saya yakin perempuannya nggak kelihatan. Blur, pudar, kabur, saudaraku. Lah matahari jadi pakaiannya, berdiri di atas bulan, di atas kepalanya ada 12 bintang jadi mahkota. Ya, perempuannya nggak kelihatan. Itu tanda kalau Roh Kudus, Bapa, Allah, Anak bekerja atas kita gerejanya. Maka gereja dibuat atau kita dibuat makin berkurang-kurang, dan Kristus yang makin bertambah-tambah. Sampai doa saya terakhir, seperti Galatia katakan, hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang nyata dalamku. Rindukan Bapa, Anak, Roh Kudus kembali bekerja atas kita, sampai ditandai kita makin habis, Tuhan yang makin kelihatan, Kristus yang makin nyata atas kita. Dan tanda yang kedua, kalau gereja itu dipenuhi dengan pekerjaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, gereja akan melahirkan generasi. Gereja akan melahirkan regenerasi yang keren, yang dahsyat, yang begitu lahir, anak-anak yang dilahirkan, orang-orang yang dimentor, sekali beraja. Karena begitu lahir, langsung dilarikan dan dibawa ke takhta Allah, duduk bersama-sama Tuhan, memerintah dengan luar biasa. Itu generasi raja, itu generasi yang extraordinary generation, excellent generation. Itu yang Yesus rindukan, itu yang sorga rindukan. Wow, bagaimana supaya Bapa, Anak, Roh Kudus kembali bekerja? Saya tutup dengan ayat ini. Ya, 2 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-9 berkata, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, melangkah keluar dari ajaran Kristus, tidak memiliki Allah. Tetapi barang siapa tinggal di dalam ajaran Kristus itu, ia memiliki Bapa maupun Anak, dan saya yakin juga Roh Kudus akan nyata. Ayo, mau sebagai suami istri di keluarga, mau sebagai pengusaha, pekerja, buruh, sebagai apapun, ibu rumah tangga, sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin, bahkan tokoh dalam kekristenan, mari kita kembali melangkahkan kaki kita kembali kepada kebenaran dan ajaran Kristus. Karena siapa yang melangkah keluar dari ajaran Kristus, Bapa, Anak, Roh Kudus tidak akan kelihatan. Tetapi siapa yang melangkahkan kakinya pada ajaran Kristus, Bapa, Anak, Roh Kudus akan nyata. Itu bahasanya Wahyu 12 ayat 1 tadi. Gereja perempuan yang mataharinya kembali bersinar, yang bulan darahnya berdampak, yang mahkota dari 12 bintangnya berkilauan, bercahaya dengan sempurna. Dia dihabisin, egonya dihabisin, akunya dihabisin, Kristusnya yang dinongolin. Dan tanda yang kedua kalau gereja dipenuhi pekerjaan Bapa, Anak, Roh Kudus,
gereja akan melahirkan generasi. Bapak Ibu, sekali lagi jangan merasa hebat sendirian. Jangan merasa sudah mencapai ini, mencapai itu, aku sudah sukses. No, sukses yang sejati itu ada di next generasi kita. Generasimu, anak-anakmu adalah sukses sejatimu. Jadi apa mereka? Melakukan apa mereka? Itu adalah sukses kita. Pastikan kita kembali kepada ajaran Kristus. 2 ayat terakhir biar memberkati kita semua. Kita akan baca Keluaran Fatsalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Keluaran 3 ayat yang ke-15 berkata, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakob telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Wow. Abraham, Ishak, Yakob, that is my name. Itulah namaku, itulah julukanku, itulah sebutanku turun-menurun. Saudara, kemarin 3 nama ini cuma diambil berkatnya. Pulanglah, terimalah berkat Abraham, Ishak, dan Yakob. Jangan terlalu matrek cuman yang diambil berkatnya. Inti ayat ditulis karena Tuhan pesan, lahirkan from generation to generation, from glory to glory. Biar lewat generasi demi generasi, kemuliaan demi kemuliaan Allah nyata di sana. Abraham hebat bukan karena dia sudah menang terus kalau perang, sukses dalam pekerjaan, hebat dalam pelayanan. No, Abraham hebat karena dia melahirkan anak perjanjian yang namanya Ishak. Ishak hebat karena dia melahirkan anak namanya Yakob yang akhirnya menjadi bangsa besar dan bangsa pilihan Allah yang luar biasa. Jangan tutup mata sebelum lihat generasi-generasi hebat lahir lewat Anda dan saya. Di rumah kita, di komunitas kita, di kantor kita, dimanapun kita berada, termasuk di kota dan bangsa kita. Ayat terakhir, 2 Timotius, Fatsalnya yang pertama, ayatnya yang ke-5. Surat 2 Timotius 1 ayat yang ke-5 berkata, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ada iman dari nenek Louis turun ke ibu Eunike, anaknya ibu Louis. Tapi dari Eunike turun iman itu kepada si Timotius. Ada nenek, ibu, dan cucunya muncul jadi generasi yang luar biasa. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau hari ini kita memperingati kenaikannya ke surga, pesan penting yang saya mau bagikan lewat siaran streaming atau online ini, lahirkan generasi. Sementara di rumah, pastikan rumah menjadi tempat generasi-generasi hebat dilahirkan Tuhan. Karena ada orang tua, ada papa mama, ada suami istri yang kembali pada ajaran Kristus. Sampai Bapa, Anak, Roh Kudus kembali nyata di keluarga itu. Di keuangannya, di kehidupan pernikahannya, di kesehatannya, di pekerjaannya, di cara nyari uangnya, di cara make uangnya. Apapun sikapnya, tutur katanya, juga di gereja. Semoga lewat semua yang terjadi, gereja bakal melahirkan generasi baru yang lebih keren lagi. Selamat memperingati hari kenaikan Yesus dan selamat beregenerasi. Kita buat iblis kecewa, stres, dan dikalahkan dengan telak. God bless you all. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Pramono Limanto yang telah menyampaikan isi hati Tuhan pada pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai pelayanan dan keluarga Bapak dimanapun Bapak berada. Saudara, berbahagialah bagi kita semua yang mendengarkan akan firman Tuhan, percaya dan melakukannya. Mari kita akan akhiri, kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa pada pagi ini kami boleh melakukan satu pertemuan ibadah online Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau, kami boleh mendengar akan firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu itulah adalah
pedoman dalam kehidupan kami, yang mengantar kami, yang mengajar kepada kami untuk melangkah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pertemuan ibadah online berakhir pada pagi ini, tapi kami percaya bahwa dalam kehidupan sehari-hari kami adalah merupakan ibadah kami kepada Engkau, dan ibadah ini tidak akan pernah berakhir sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari saudara, seperti yang tadi saya doakan, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah online kita, tetapi ibadah kita tidak akan pernah berakhir. Setiap hari adalah merupakan hari ibadah kita. Mari saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk berdiri dan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini turun kepada Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun Bapak, Ibu berada, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.